Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah, Umi, ada saya, Bang Haji, izin Bang Haji. Silakan. Bibi-bibi, AA, teteh-teteh, anak-anak, ponakan-ponakan, cucu-cucu, sadayana. Emang ya? Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Insyaallah perkumpulan kita hari ini dirahmati Allah, diberkahi, dan saat kita bubar nanti insyaallah sama-sama diampuni dosa-dosa. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Jadi suatu ketika beberapa orang sahabat sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kemudian mengatakan barusan Jibril datang kepadanya. Riwayat ini dicantumkan di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Dia mengatakan barusan Jibril datang kepadaku dan bercerita. Jibril bercerita tentang seorang abid atau seorang ahli ibadah dari umat sebelum kita. Abid ini, ahli ibadah ini tinggal di sebuah pulau di tengah samudra yang luas, dan dia tinggal di sana selama 500 tahun. Dan selama 500 tahun itu dia hanya melakukan satu hal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan 500 tahun beribadah sendirian di pulau di tengah samudra yang luas. Lalu makannya gimana? Minumnya gimana? Untuk makannya Allah tumbuhkan sebuah pohon delima. Pohon delima ini setiap hari berbuah satu. Jadi setiap hari dia memetik satu buah delima itu untuk makan dia hari itu. Dan untuk minumnya Allah pancarkan mata air di situ. Jadi dari mata air itulah dia wudu, dia minum, dan dia fokus kembali beribadah 500 tahun. Ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku wafat dalam keadaan sujud. Dan Allah kabulkan doanya. Bahkan Jibril mengatakan, dan saat ini hai Muhammad, setiap kali aku turun ke bumi dan kemudian naik kembali ke langit, aku masih bisa melihat orang itu dalam posisi sujudnya. Artinya dia tidak dimakan oleh binatang tanah. Lalu Jibril melanjutkan ceritanya. Pada hari kiamat ketika semua kita akan berdiri di hadapan Allah satu persatu, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, datanglah giliran dari si ahli ibadah ini. Lalu setelah ditimbang amal solehnya dan dosa-dosanya, tentu saja amal solehnya lebih banyak daripada keburukannya. Karena 500 tahun dia nyaris hanya beribadah saja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, dengan rahmatku masukkan hambaku ini ke dalam surga. Dengan rahmatku masukkan hambaku ini ke dalam surga. Coba kalau kita misalnya yang berada di posisi itu, mungkin kita udah buru-buru ikut malaikat. Tapi si abid ini, ahli ibadah ini seperti merasa ada yang salah. Karena dia merasa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan amalku. Karena tadi Allah bilang dengan rahmatku masukkan hambaku ini ke dalam surga. Dia bilang, ya Allah, dengan amalku masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah katakan untuk kedua kalinya, wahai malaikat,
masuk dengan rahmatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Dia lagi-lagi protes, ya Allah dengan amalku. Ketiga kalinya Allah katakan, malaikat dengan rahmatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Dia lagi-lagi mengatakan, ya Allah dengan amalku. Maka kemudian Allah katakan, hisab kembali, timbang kembali. Kalau tadi yang ditimbang amal solehnya 500 tahun dengan keburukannya, amal solehnya menang. Sekarang yang ditimbang apa? Amal soleh 500 tahun itu dengan di satu sisi timbangan yang lain Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan nikmat mata. Nikmat mata. Dan ternyata nikmat matanya itu lebih berat daripada 500 tahun ibadah yang dia kerjakan. Maka Allah katakan, masukkan hamba ini ke dalam neraka karena amalnya kurang. Nah, disitulah kemudian si hamba ini, si ahli ibadah ini sadar. Lalu dia menangis pada Allah, memohon pada Allah, ya Allah dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga. Maka kemudian Allah panggil dia kembali. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, aku hidupkan engkau setelah sebelumnya engkau tiada. Itu karena kehebatanmu, karena amalmu, atau karena rahmatku? Dia jawab, karena rahmatmu ya Allah. Aku berikan engkau kekuatan beribadah 500 tahun. Itu karena amalmu atau karena rahmatku? Karena rahmatmu ya Allah. Aku tumbuhkan pohon delima, aku pancarkan mata air. Itu karena amalmu atau karena rahmatku? Lagi-lagi dia mengatakan, karena rahmatmu ya Allah. Maka akhirnya Allah katakan, malaikat dengan rahmatku masukkan hambaku ini ke dalam surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah riwayat di atas mungkin banyak yang bisa kita petik pelajarannya. Tapi saya ingin kita fokus pada satu hal saja. Bahwasanya ternyata sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal kita, itu belum mampu mengantarkan kita ke surganya Allah jika bukan dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mungkin nanti timbul pertanyaan, loh, kalau ternyata amal kita sebanyak apapun tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surga, dan untuk apa kita beramal? Pertama, ketika kita beramal itu konsekuensi dari syahadat kita. Kita kan sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti kita siap ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Dan yang kedua, kalau rahmat Allah yang kita harapkan untuk masuk surga, maka logikanya bagaimana mungkin kita mengharapkan rahmat Allah jika kita nggak mau taat sama Allah? Gimana mungkin kita mengharapkan rahmat Allah jika kita justru selalu melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika kita memperbanyak amal, itu di situ kita mencari ridha Allah, di situ kita bertujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riwayat tadi itu sejalan dengan sebuah riwayat, sebuah hadis ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Tidak pula aku, kata Rasulullah. Akan tetapi Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan itu Rasulullah menjadi orang pertama yang masuk surga. Dengan itu Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka yang harusnya menjadi salah satu tujuan terbesar kita adalah menggapai ridha dan rahmat Allah. Dan sesungguhnya kita sadari atau tidak, tidak ada satu detik pun
yang berlalu dari kehidupan kita di dunia ini tanpa ada kucuran rahmat Allah di sana. Kita bernafas tanpa kita sadari itu rahmat Allah. Kan kita nggak pernah bisa ngatur nafas kita. Kita bernafas secara alami. Itu rahmat Allah. Kita ingat kemarin pas lagi rame-ramenya COVID, itu oksigen orang beli jutaan. Ini kita masih Allah kasih secara alami, rahmat Allah. Kita bisa ngangkat gelas ini rahmat Allah. Banyak orang yang buat ngangkat gelas itu nggak bisa. Jadi kita ngangkat gelas, kita minum, rahmat Allah. Alhamdulillah. Artinya hal-hal yang paling kecil sekalipun itu rahmat Allah di situ. Apalagi misalnya sekarang Abah Umi 50 tahun pernikahan dengan anak-anak, cucu-cucu yang soleh dan solehah, insya Allah itu juga merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita ingat selalu adalah bagaimana kemudian setiap nikmat yang kita terima kita kembalikan itu kepada Allah. Kita ingat itu semata-mata berasal dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Karena dengan cara itu maka setiap nikmat yang kita terima tidak menjadikan kita ujub, tidak menjadikan kita takabur, karena kita sadar ini nikmat ini saya terima bukan karena kehebatan saya, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu curahkan dan limpahkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus bisa memperbaiki diri hari demi hari, sehingga nanti kita menjadi hamba-hamba yang layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.